Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat kita berbakti pada pagi hari ini di rumah kita masing-masing. Kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kita, bukan dengan barang pangan.
Puji nama Tuhan, Bapak Saudara dapat terus memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita merindukan jamahan dan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Lingkupiku dengan sayangmu. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah. Walaupun kita tidak dapat beribadah, berkumpul bersama-sama, tetapi kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Kita mau bermazmur bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Yeah.
kuasa dari Raja Allah yang mulia yang ada di surga.
Jangan kau ingat lagi
Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan selama-lamanya. Jumpa kembali di hari yang berbahagia, minggu terakhir bulan Mei, 31 Mei bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah momentum Hari Raya Pentakosta ini menggugah semangat kita untuk tidak pernah menyerah apapun yang terjadi dalam hidup ini, karena Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pertolongan, Tuhan menyertai kita di tengah susah maupun senang, di tengah duka maupun ceria. Dia ada selama kita menaruh harap dan percaya. Hari ini kita membaca bersama dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Pentakosta. Saya akan bacakan mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hari Pentakosta menjadi hari momentum yang bersejarah. Turunnya Roh Kudus kepada orang percaya yang mengawali gerak gereja. Ada kegerakan, ada kebangunan, ada kebangkitan yang selama ini mereka tinggal dalam kecemasan dan kekhawatiran. Ketika Yesus naik ke surga, seakan-akan seperti anak ayam kehilangan hidupnya. Tetapi hari Pentakosta meneguhkan bahwa inilah yang dijanjikan oleh Bapa sejak zaman dahulu kala. Kalau kita membaca di dalam kitab Yoel pasal yang kedua, maka kita mengerti bahwa ini telah dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Yoel pasal yang kedua mulai ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari. Perjanjian Lama telah mengungkapkan janji Allah, penyertaan kepada setiap pribadi lewat pribadi dengan adanya Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Hari Pentakosta atau hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah. Hari Raya Pentakosta ini disebut juga Hari Raya 7 Minggu. Dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 dikatakan, "3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi." Ini hari raya Paskah pertama. Lalu pada hari raya 7 minggu, ini hari raya Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Dan pada hari raya Pondok Daun,
Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Ada 3 masa raya yang besar. Masa raya Paskah berbicara tentang salib Kristus di Golgota yang telah kita peringati beberapa bulan yang lalu. Lalu kemudian ada masa raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus menyertai setiap orang percaya. Yang ketiga ada hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya ini bertepatan dengan masa penuaian. Pada hari raya Paskah, bangsa Israel menuai jelai. Jelai itu bahan roti rakyat jelata, jadi kelasnya kelas standar. Tapi pada hari raya Pentakosta yang dihasilkan adalah gandum. Jadi sama-sama roti tapi kualitasnya berbeda. Hari raya Pentakosta diperingati sebagai hari raya untuk mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan setelah melewati Paskah, kemerdekaan. Di zaman Perjanjian Lama kita melihat bagaimana Tuhan telah menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada bulan pertama tanggal 14 hari raya Paskah. Disembelihnya anak domba, darahnya dioleskan di atas ambang dan jenang pintu menjadi pertanda apabila malaikat maut melihat tanda darah, maka malaikat maut lewat. Artinya maut tidak ada lagi, tapi rumah yang tanpa tanda darah, disitulah malaikat maut masuk, mengambil setiap anak sulung dari putra Firaun sampai rakyat jelata. Itu kematian yang mengenaskan, tapi sebagai bangsa Israel yang percaya, itulah hari kemerdekaan. Mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dari penindasan. Kemudian mereka sampai di sini bulan yang ketiga. Di sana Allah memberikan 2 loh batu, hukum Taurat sebagai tatanan baru, pola hidup baru bagi bangsa yang baru, yang punya undang-undang baru, yang punya tatanan baru, untuk menjadi pola hidup mereka sebelum masuk tanah perjanjian. Nah, Paskah itu dalam perjanjian baru adalah kematian Yesus Kristus di atas salib Golgota. Hari yang ketiga dia bangkit, kemudian 40 hari bersama dengan murid di bumi, dan pada hari ke-40 ia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Dan sebelum ia ke surga, ia berjanji, tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan kepada setiap orang percaya. 10 hari kemudian, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan hari ini merupakan salah satu dari 3 hari raya tahunan, hari pengucapan syukur atas hasil panen, disebut juga hari penuaian. Yesus disalibkan pada masa Paskah dan ia naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya. Roh Kudus turun 50 hari setelah peristiwa kebangkitan, atau 10 hari setelah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Tadi kita telah membaca dalam UL,
kitab Perjanjian Lama telah menubuatkan bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua orang. Maka pencurahan Roh Kudus seringkali disebut berkat kedua, second blessing, kepada semua orang. Di zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya bekerja, pengurapan diberikan kepada raja, kepada nabi, kepada imam, tapi tidak kepada semua orang. Nah, zaman anugerah, zaman perjanjian baru, zaman kita sekarang ini adalah zaman Roh Kudus, diberikan kepada semua orang. Di dalam Kisah Rasul tadi kita telah membaca, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi kehadiran Allah diwujudkan dalam tiupan angin yang keras dan lidah api yang menyala. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa lidah berbicara tentang bahasa dan penyampaian kabar baik atau Injil. Api melambangkan hadirat Allah yang menyucikan, yang membakar habis unsur-unsur yang tidak diinginkan dalam hidup kita, dan menyalakan hati untuk menerangi hidup orang lain. Kita perlu api Roh Kudus. Maka hari raya Pentakosta ini bukan sekedar peringatan, tapi mari kita mengambil api Pentakosta yang dijanjikan oleh Tuhan. Seperti emas murni yang keluar dari api, demikianlah hidup kita disucikan, dikuduskan, dibenarkan, menjadi lebih baik. Proses kehidupan yang terus-menerus berlangsung sampai pada puncaknya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara, api itu bekerja dalam hidup kita. Api itu memberi semangat, api itu memberi terang, sehingga setiap orang percaya perlu merindukan ini sebuah kebutuhan dan anugerah yang Tuhan tawarkan, yang diberikan kepada setiap orang percaya yang meminta, yang haus, yang lapar, yang hidup dalam pertobatan, yang taat kepada Tuhan. Dan kalau Roh Kudus bekerja, maka kita melihat satu perubahan yang besar. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun seperti lidah api. Api adalah lambang kehadiran Allah dalam hidup ini. Bagi orang percaya, api ini menyucikan, api ini menguduskan, api ini memberi semangat, api ini memberi terang. Bagi orang yang tidak percaya, api itu menghanguskan. Api itu seperti murka Allah yang melalap habis segala sesuatunya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan. Oleh sebab itu, pada hari ini kita memperingati bersama Hari Raya Pentakosta. Namun bukan sekedar peringatan biasa. Kita masuk lebih jauh ke dalam untuk bersama-sama membuka hati, menerima anugerah yang terjanji. Setiap orang akan menerima pencurahan Roh Kudus. Allah hadir untuk semua orang percaya.
Sekali lagi Allah hadir melalui tiupan angin yang keras. Allah hadir melalui lidah api. Dan itu pertanda Roh Kudus turun, Pentakosta, yang seringkali disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hal ini berbeda. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita lahir baru. Kehidupan kami, perjumpaan dengan Kristus dimungkinkan karena Roh Kudus menolong kita untuk mendapatkan yang benar dalam hidup ini. Tapi baptisan Roh Kudus mengubah segala-galanya. Baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman pribadi yang bersifat rohani dalam kehidupan orang percaya sesudah bertobat. Allah tahu hidup di dalam dunia penuh dengan peperangan. Ada begitu banyak godaan dan tawaran. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup seringkali melumpuhkan dan membutakan mata kita. Musuh kita dari sejak dahulu kala, harta, wanita, dan tahta. Namun Roh Kudus memberi kemampuan untuk kita hidup berkemenangan. Oleh sebab itu, pengalaman Pentakosta ini harus menjadi pengalaman kita semua. Karena pengalaman ini bersifat luar biasa. Lebih hebat dari pengalaman kelahiran baru tatkala seorang percaya kepada Yesus. Baptisan Roh Kudus, Pentakosta, datangnya Roh Kudus ke dalam hidup orang percaya. Apa yang diberikan Roh Kudus pada hari Pentakosta? Roh Kudus memberikan kuasa untuk hidup orang percaya tinggal dalam kesucian. Allah kita adalah Allah yang kudus, yang menghendaki kita hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan kita setiap saat diuji dengan berbagai macam tantangan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Roh Kudus memberikan kuasa untuk hidup dalam kesucian. Roh Kudus memberikan kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Bahkan orang berkata kebohongan-kebohongan yang setiap hari diucapkan terus-menerus itu akan menjadi sebuah kebenaran. Bagaimana kita bisa terlepas dari dusta? Bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran di tengah-tengah manusia yang hidup cenderung kepada dusta, kepada kebohongan, asal menguntungkan sendiri? Roh Kudus memberi kuasa kita hidup dalam kebenaran. Mengapa? Karena kebenaran itu yang memerdekakan hati kita. Nurani kita tidak tertuju kalau kita bicara benar. Tapi ketika kita berdusta, hati nurani kita bergetar. Karena saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Tuhan yang kita sembah adalah kebenaran. Yesus berkata, "Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup." Kebenaran hanya ada pada Dia. Kebenaran manusia itu berubah-ubah. Sekali waktu pada sebuah ruang dan waktu yang tidak bersamaan. Dan itu bisa berubah-ubah. Tapi kebenaran Allah tetap mutlak, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, untuk menangkal dusta, untuk menangkal kebohongan, maka kita harus menegakkan kebenaran. Tapi kita tidak berdaya. Manusia penuh dengan kelemahan. Tidak kita sadari setiap kali kita menjawab, kita melakukan sesuatu dusta atau kebohongan. Roh Kudus memberikan kuasa untuk hidup dalam kebenaran.
Roh Kudus juga memberikan kuasa untuk pelayanan yang efektif. Kita semua dipanggil untuk menjadi garam dunia. Kamulah terang dunia, menjadi saksi bagi kehidupan Kristus, memperkenalkan Kristus di dunia yang penuh dengan kejahatan. Tapi untuk menjadi saksi yang efektif, maka tidak ada kata lain selain Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Maka tidak salah kalau baptisan Roh Kudus disebut berkat kedua. Orang Kristen dapat mencapai kesucian penuh hanya kalau ia menyerahkan dirinya. Tidak ada yang mustahil. Saudara dapat hidup penuh dengan kesucian. Saudara dapat hidup dalam kebenaran. Saudara dapat melayani Tuhan dengan efektif apabila Roh Kudus tercurah di dalam hidup kita. Penyerahan ini didukung oleh penyucian jiwa melalui introspeksi diri, melihat ke dalam. Jangan seringkali melihat ke luar. Jangan pikirkan salah orang lain. Tapi mari kita bersama-sama bercermin. Kita melihat diri kita masing-masing dengan hati yang jujur dan terbuka. Firman Tuhan akan mengoreksi hidup kita, dan Roh Kudus akan menolong untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Penyerahan penuh kepada Tuhan diperlukan kedisiplinan rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita perlu doa secara rutin dan terus-menerus. Kita perlu berpuasa. Kita perlu merindukan firman Allah, dan itu bukan dilakukan sebarang waktu atau ketika hati kita sedang bersuka, tapi doa senantiasa, terus-menerus sebagai kedisiplinan rohani hidup orang percaya. Yang kedua, pujian dan penyembahan kepada Allah. Ucapkan syukur dalam segala sesuatu. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Ia tidak pernah salah. Jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Pujilah Tuhan dalam segala waktu. Sembah Dia dimanapun kita berada. Sementara kita stay at home, tinggal di rumah, ada begitu banyak waktu untuk kita, untuk keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Mari kita tidak membuang waktu percuma, tapi kita pergunakan waktu itu untuk mengoreksi diri sendiri, saling mengasihi, saling memaafkan, saling membangun, saling mengampuni. Doa bersama keluarga itu mendatangkan berkat berganda. 2-3 orang yang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian selanjutnya, penting dalam hidup kita berkata tidak terhadap dosa dan kejahatan. Dosa kejahatan itu bergelebat dalam pikiran kita, bergelebat melihat dalam mata penglihatan kita, pendengaran kita. Sewaktu-waktu dia datang menggoda. Maka kita harus berani menolak kehidupan duniawi, tidak mendekat, tapi menjauhi, tolak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat bahwa setiap orang percaya dimanapun berada digoda oleh 3 perkara, 3 harta, wanita, dan cinta. Oleh sebab itu berhati-hati dalam kita memaknai harta. Orang semua kepingin kaya, tidak salah. Tapi kalau kekayaan itu didapat dengan cara yang tidak halal, dengan cara korupsi dan lain sebagainya, maka itu yang menjatuhkan hidup kita.
Setiap orang ingin berkuasa, tidak salah. Ambisi untuk menjadi orang pertama. Tapi kalau itu didapat dengan cara yang tidak halal, itu akan menghancurkan kita. Dan banyak kali orang jatuh di dalam cinta. Berhati-hati. Cinta tidak salah. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi yang salah adalah ketika kita menuruti hati kita. Cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Cinta kepada yang bukan Tuhan itu membawa kita jauh dari Tuhan. Kecintaan kita kepada sesuatu menjadi berhala ketika kita menomorsatukan apa yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Nah, ini pergumulan kita semua. Maka itu sebabnya mari biarlah kita senantiasa mempunyai kerinduan untuk hidup menang atas segala dosa. Maka baptisan Roh Kudus memberikan pengalaman penyucian orang percaya dari dosa. Dan hari Pentakosta itu ditandai pengalaman mereka menerima Roh Kudus. Pengalaman mereka menerima Roh Kudus, ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Baptisan Roh Kudus merupakan pengalaman penyucian. Pengalaman itu disertai dengan bahasa lidah. Baptisan Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang percaya untuk hidup berkemenangan dan bersaksi bagi Kristus secara efektif. Baptisan Roh Kudus menyanggupkan untuk melakukan hal-hal yang supranatural atau seringkali disebut mukjizat, kesembuhan ilahi, dan lain-lain sebagainya. Baptisan Roh Kudus adalah pemberian yang dijanjikan Allah, bahkan sudah dijanjikan sejak masa perjanjian lama. Mari kita terima janji Tuhan dengan percaya, dengan iman. Janji itu bagi saudara dan saya untuk melengkapi kita sebagai orang percaya yang hidup berkemenangan atas dosa dan kejahatan. Roh Kudus menolong kita hari ini, esok, dan selamanya. Di tengah wabah corona, jangan takut, jangan menyerah. Sandarkan kepada Allah. Roh Kudus akan menolong kita, memberikan hikmat dan akal budi. Harus tinggal di rumah, cuci tangan sebanyak mungkin untuk kebersihan, pakai masker dimanapun berada, seperti yang dicanangkan pemerintah. Dan kalau kita taati, maka ketaatan ini akan membawa berkat berlipat kali ganda. Terlebih kalau saudara taat kepada firman Allah, Roh Kudus akan menguatkan hidup kita, menolong kita, memampukan kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Terimalah Roh Kudus di hari Pentakosta ini. Terima dengan hati mengucap syukur, terima dengan iman dan percaya. Kita mau taat kepada Tuhan, kita mau haus dan lapar akan kebenaran, hidup di dalam pertobatan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas janji yang Engkau berikan kepada setiap orang percaya. Roh Kudus akan turun memperlengkapi kehidupan kami yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa dan pelanggaran. Kami ingin hidup kudus, kami ingin hidup dalam kebenaran, kami ingin hidup kami efektif melayani Tuhan. Namun kami tidak berdaya, kami penuh dengan kelemahan, usaha kami sia-sia. Pagi hari ini dalam memperingati hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem hampir 2000 tahun yang lalu, mengingatkan kami kembali akan janji yang sudah terucap dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan Yesus Kristus, kami rindu dibaptiskan oleh Roh-Mu, kami rindu dipenuhkan oleh Roh-Mu, kami rindu dituntun oleh Roh-Mu, supaya hidup kami senantiasa berkemenangan atas dosa. Kami dapat mengalahkan kuasa dosa, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging, harta, wanita, dan tahta. Terima kasih buat janji, terima kasih buat berkat, terima kasih buat anugerah, terima kasih buat semua pertolongan Tuhan bagi kami. Jemaat anugerah Palur kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tiap pribadi lepas pribadi, rumah tangga dan keluarga yang mendengar pemberitaan firman pagi hari ini, kiranya api Pentakosta membakar hidup kami, menyucikan hidup kami keluar sebagai emas yang murni yang mempermuliakan. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluarga. Tuhan menjawab setiap masalah persoalan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kami sudah berdoa dan berserah dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Allah sumber kuatku.
Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Itu sebabnya kami tetap bertahan dalam segala situasi kesulitan, karena Engkau yang menopang, Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang menuntun langkah kami ke jalan kebenaran. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tinggal bersama, menuntun langkah kita, menerangi perjalanan kita, meneguhkan dan menguatkan mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang kembali kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya sama-sama kata